442. Haleluya, haleluya. 1, 2, 3 ya. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan perkasa, bangkit mulia, hancur maut dan dosa. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan cahaya bagi dunia, bawa harapan nyata. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Anggota keluarga yang tercinta, pada hari ini kita melakukan ibadat sabda karena kita belum bisa mengikuti perayaan Ekaristi seperti biasa di gereja. Maka iman kita tidak boleh dilunturkan oleh situasi pada zaman ini, situasi sekarang ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang menyapa kita bagaimana para murid, 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus, dalam kekecewaan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, mereka sungguh-sungguh kecewa karena sang guru mereka sudah mati disalibkan. Lalu dalam perjalanan ke Emmaus mereka bercerita, mereka berbagi pengalaman. Tetapi di tengah jalan mereka bertemu, mereka dijumpai oleh Yesus. Dan dalam situasi seperti itu memang mereka tidak mengenal siapa yang datang di tengah-tengah mereka. Tapi setelah Yesus menunjukkan diri siapa dia, hati mereka berkobar-kobar, mereka merasakan bahwa mereka sungguh-sungguh selalu disertai dan dibimbing oleh gurunya sendiri. Oleh sebab itu pada perayaan Sabda Keluarga pada hari ini, kita sungguh-sungguh menyerahkan diri juga kepada penyelenggaraan ilahi penyertaan Yesus dalam perjalanan hidup keluarga kita. Atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita, maka marilah kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah. Terus Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan kasih-Mu dalam hidup kami, terutama dalam kehidupan keluarga kami. Engkau telah merahmati mereka dengan berkat anugerah-Mu, sehingga kami dapat hidup dan berbahagia hingga saat ini. Maka kami semua datang ke hadapan-Mu untuk menyatakan pujian dan syukur kami. Pujian dan syukur keluarga ini atas berkat dan anugerah-Mu itu. Dalam ungkapan syukur kami ini, kami juga mengingat jiwa-jiwa dari anggota keluarga kami yang telah Engkau panggil. Oleh kerahiman-Mu yang besar, ampunilah segala dosa-dosa mereka, dan perkenankanlah mereka berbahagia bersama-Mu dalam kerajaan surga. Pujian syukur dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan, dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Demikianlah sabda Tuhan." Syukur kepada Allah. Pada Bakti 210 210. Firman Tuhan. Firman Tuhan harus mengundang. Ya. Firman Tuhan harus mengundang jawabanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya rela turut sabdamu, sabdamu ku patuhi. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut pengarang Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka nama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?"
Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka setuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan kita menerangkan kitab suci kepada kita, dan ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Anggota keluarga yang tercinta, bacaan ini sangat panjang memang, tetapi ini mau menunjukkan kepada kita dalam perjalanan hidup para murid setelah mereka ditinggalkan karena Yesus telah ditangkap, dibunuh dan disalibkan, dan barang tentu mereka pasti kecewa. Apa yang mereka harapkan, apa yang idam-idamkan, apa yang sungguh-sungguh terbayang akan kehebatan dalam diri Yesus, ternyata mereka lihat suatu kesia-siaan. Lalu mereka dalam ketakutan, dalam kekecewaan, mereka pergi mau pulang ke daerahnya, ke kampungnya itu, yaitu Emmaus. Lalu dalam perjalanan mereka bercerita, bercakap-cakap tentang bagaimana harapan, keinginan, dan apa yang mereka cita-citakan buyar seketika itu juga. Lalu dalam perjalanan itu Yesus menyertai mereka dan menampakkan diri kepada mereka.
Tetapi mereka tidak mengenal siapa Yesus itu karena mata mereka seakan-akan ditutup sesuatu. Ya, bisa dari transfigurasi, dari perubahan, dari diri Yesus yang biasa bersama mereka, tiba-tiba muncul dalam sesuatu, dalam wajah yang baru. Lalu mereka baru mengenal setelah mereka tinggal bersama